Halo Polk, selamat datang kembali di Arwah Talks. Kali ini kita mau ngobrol tentang salah satu berita yang cukup viral, yang ini beritanya diangkat di Instagram @infokendari ya. Bukan salah, @kendariinfo ya. Jadi judul beritanya itu atau cover story-nya itu di sini, heboh buaya terdampar di pantai Lamundre Kolaka. Menurut warga, dia datang mencari saudara kembarnya. Nah, ini sebenarnya konotasinya mencari saudara kembarnya, orang-orang di sana tuh kayak kalau di isian ini ya, isian beritanya ya, maksudnya itu katanya mencari saudara kembarnya ada hubungannya dengan hal-hal gaib, Bung. Maksudnya saudara kembarnya mungkin manusia ceritanya orang. Sepertinya itu ya yang dimaksud oleh warga Kabupaten Kolaka di Pantai Watubangga. Nah, di sini kita Talkie ya, tim Arwah Talks mencoba mencari tahu nih, apakah emang benar berita yang ada di sana yang lagi heboh ini memang buaya ini ada hubungannya sama hal-hal gaib. Kak, kan lama mi dia itu. Waktu kapan itu Dino ini? Lama itu sudah sekitar 1 minggu mi. Yo, minggu pertama pas dah muncul. Sebelumnya ada itu ditemukan mayat itu yang tidak ada kepalanya. Itu pertama yang dilihat. Pas dah dilihat, pertama orang dah lihat di belakang rumah Ji. Pas dah muncul cuma kayak dilempar-lemparkan telur, dilemparkan ayam. Terus dah lama hilang mi. Didapat mi itu mayatnya itu orang yang hilang kepalanya, yang kena bom ikan. Tiba dah lama dikira sudah ada mi itu buaya. Ternyata itu buaya dah ada di Tanggul. Tiba dah lama muncul lagi di pasar. Di situ baru dikasihkan sarung, dikasihkan terus orang bilang katanya di situ ada ada saudara kembarnya. Langsung aja nih, Gung. Kira-kira menurut kamu nih? Nah, kalau menurut saya, karena kan memang buayanya bisa dilihat secara orang awam bisa lihat. Jadi konotasinya kalau beritanya mengangkat tentang seekor buaya yang mencari kembarannya dalam hal ini mungkin manusia yang dianggap, menurut saya itu kayaknya kurang benar sih. Kecuali bentuk buayanya mungkin memang yang tidak terlihat, tidak terlihat secara orang awam. Itu mungkin benar. Dan juga begini-begini kan biasanya itu dari garis keturunan. Mungkin turunannya dulu sempat belajar ilmu apa. Betul. Jadi perwujudannya biasa, bagian dari ilmu itu biasa perwujudannya berupa hewan. Misalnya buaya, ada ular, segala macam seperti itu. Dan juga kita lihat banyak cerita-cerita masyarakat yang bilang kalau misalnya nih ada orang yang belajar ilmu hitam gitu ya, belajar ilmu hitam, dia nikah sama makhluk gaib gitu. Biasanya anaknya ya itu jadi gaib juga, dan seperti yang kamu bilang tadi. Tapi menurut Agung ternyata apa yang lagi heboh di Kolaka ini itu sebenarnya buaya asli aja ya, nggak ada hubungannya sama itu ya. Mungkin karena beberapa orang yang bisa dibilang setara saya lah, ada kemampuan lebih, itu ada yang bisa memanggil hewan, maksudnya menjinakkan seekor hewan itu bisa sebenarnya. Ada yang beberapa dikasih gift kelebihan seperti itu. Mungkin ada tarikan dari dia. Jadi kan yang saya lihat ada videonya yang buahnya itu bisa dipegang orang, malah diajak bermain, maksudnya orang lihat secara dekat. Jinak banget gitu ya. Sepertinya jinak. Mungkin ada pengaruh itu. Terus kalau misalnya dikomparasikan dengan ini kan sebenarnya kasusnya nggak cuma di sini aja ya, banyak daerah-daerah lain juga yang pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan ada yang menganggap itu kayaknya cuma buaya biasa, kayak di daerah Palu kalau nggak salah sampai ada tim dari Australia itu sempat datang buat selamatin, soalnya buayanya itu ada ban, iya benar gitu. Ada juga yang menanggapi bahwa ini cuman hewan biasa. Tapi ada juga beberapa cerita yang malah menyangkutkan dengan kisah seperti ini, Gung. Gimana kalau menurut kamu? Jadi kalau berita seperti ini dulu saya pernah alami waktu di Makassar. Ada di sungai di daerah Makassar, sungainya di dalam kota lah. Kemudian ada buaya yang sering muncul di sekitar sungai itu. Kebetulan di samping sungai itu ada perumahan warga. Sungai apa tuh namanya? Sungai Telo ya? Iya. Di Telo, yang di ini dekat dalam kota lah. Iya. Nah, terus katanya buaya itu ingin mencari orang tuanya kalau nggak salah. Sampai dibawa ke rumah, dimandikan. Dia hendak mencari saudara, mencari orang tua ya? Katanya anaknya dulu buaya ini. Saya paham, ini pernah masuk berita juga ya, yang sampai kayak orang-orang tuh kayak ngirim kayak ada sesajen ya ke ininya.
Nah itu yang di Makassar, ujung-ujungnya kan setelah di viral di Makassar, buaya itu malah dilepaskan karena memang sebenarnya maksudnya tidak masuk akal. Jadi, Dan tidak ada sangkut pautnya ya? ada sebenarnya. Oke. Nah, itu yang di Makassar. Kalau yang berita lain, bukan berita sih, ini pengalaman Yang hampir sama dengan kisahnya seperti ini gitu hampir ya? sama, tapi yang kebetulan saya alami juga. Jadi dulu teman saya itu di Makassar, waktu saya masih di Kendari, teman saya sakit di Makassar. Jadi diobati lah segala macam. Karena buaya? Enggak, maksudnya dia sakit sering dirasuki makhluk halus lah. Oke. Terus makhluk halusnya itu kan rumahnya teman di Makassar itu daerah pantai. Jadi kalau tengah malam itu dia ingin terjun ke laut. Ih, horor ya. Terus Setelah diceritakan sama ada orang pintar juga di sana, orang yang bisa, ternyata katanya ada leluhurnya teman saya ini yang sosoknya buaya. Mungkin garis keturunannya yang seperti tadi yang saya bilang, mungkin ada yang dia leluhurnya pernah ada belajar sesuatu tentang apa sebagainya. Setelah itu kita teman-teman di Kendari kan membantu untuk mendoakan karena kita tidak di Makassar. Dibantu doakan karena saya yang lebih intens ke rumah teman saya yang di Kendari. Pada saat itu dia ingin membawakan sesajen, katanya orang tuanya ingin membawakan sesajen ke leluhurnya itu yang bentuknya buaya. Biar nggak digangguin lah Nah, yang ini. saya temani lah, kalau nggak salah isinya itu ada pisang, ada kopi, ada telur segala macam lah. Wow. Di Kayaknya talenan gitu yang kalau besar. kita nonton National Geographic kayaknya buaya nggak makan seperti itu ya. Nah. Buaya makannya daging. Itu kayaknya lebih bagus beli bawaan daging Nah, kan. terus ada di alas daun pisang lah segala macam bentuk-bentuk seperti itu. Terus saya temani di daerah Teluk Kendari. Oke. Saya temani antar, kebetulan pada saat itu airnya masih bisa lah kita jalan. Nggak surut sekali ya, surut tapi nggak surut sekali, jadi masih bisa orang, air itu masih di sebatas betis lah, masih bisa lah jalan-jalan sampai di tengah, bukan di tengah juga, agak jauh dari pinggiran. Saya bingung nih ngobrol apa sih? Nggak Agak paham. jauh dari pinggiran Teluk kan kita jalan. Oh iya benar. Agak jauh lah ya. Agak jauh dari jalannya. pinggiran, Oke. Itu terus disodorkan lah itu sesajen. Pas disodorkan, terus kakaknya kalau nggak salah itu ada baju aja doa segala macam. Terus dari dalam air itu saya betul-betul lihat itu ekor buaya yang besar. Jadi ekor buayanya itu ini sesajennya ya, kan terapung. Dia mengapung di laut, terus ada ekor buaya yang melingkar, memutari. Terus kakaknya bilang sudah kita balik. Setelah itu beberapa hari kemudian teman saya itu yang di Makassar mulai sadar. Ternyata memang katanya ada leluhurnya yang bukan marah sih, ada yang leluhurnya yang kurang diperhatikan, kayak kurang didoakan lah seperti itu. Lagi-lagi kembali ke kepercayaan ya. Iya. Kembali ke kepercayaan. Dan apakah waktu kamu lihat buaya itu bentuknya sama dengan yang ada diberitakan di Kolaka saat ini? Kalau itu kalau di video itu kan kelihatannya kecil, kayak buaya biasa. Ini buayanya memang hitam, ekornya itu besar ekornya. Pokoknya besar karena yang saya lihat itu cuma dari setengah badan, namanya setengah badan ke ekor. Kepala ya. Kepala Biasanya kan agak aneh ya bentuknya makhluk halus tuh, ada yang kepala sapi terus badan manusia gitu-gitu ya. Memang dia ekor, setengah badan ke ekor yang kelihatan. Terus dia melingkar memutari, kepalanya enggak muncul. Oke, akhirnya masih ada hal-hal seperti itu ya. Apa sih sebutannya, animisme ya kalau nggak salah. Mungkin ya dengan di zaman modern ini ya kita nggak pernah tahu nih ada daerah-daerah yang masih menganut kepercayaan seperti itu ya. Ya. Itulah keberagaman yang ada di Indonesia. Tapi yang paling jelas adalah apa yang kita obrolkan di sini semuanya sifatnya nyata dan fakta. Ada hal terakhir yang ingin disampaikan, Bung? Terkait dengan berita-berita seperti ini? Ini kan sekarang lagi viral berita ini. Kalau saya mungkin bagi orang-orang yang menganggap berita ini benar, jangan terlalu gampang dipercaya lah. Cari tahu dulu, jangan langsung karena viral langsung percaya ini buayanya pindah segala. Cari tahu dulu kenapa bisa masuk akal tidak. Kan beberapa hal meskipun ada unsur gaibnya, beberapa hal itu bisa masuk di akal pikiran orang biasa sebenarnya. Bisa dijelaskan secara detail. Kayak misalnya satu hal yang bisa dibold tadi dari perkataannya si Agung, kalau sebenarnya gampang kalau melihat itu betul-betul ada hubungan dengan hal gaib ya itu biasanya buayanya nggak terlihat ya, nggak terlihat sama orang awam kayak saya misalnya gitu ya. Oke, ya udah kalau gitu, Polks sekali lagi terima kasih udah menyaksikan Arwah Talks episode kali ini.
Dan kalau misalnya kamu punya cerita horor yang pengen kamu ceritain, kamu pengen diceritakan ceritanya, langsung komen di bawah atau bisa langsung cerita di Instagram kita di @volky.talky. Saya Rudy Ruben ini. Saya Agung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.